Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika, asisten lab anatomi 2017. Sini akan menjelaskan lidah, glandula saliva, dan dentes atau gigi. Yang pertama adalah lingua. Lingua merupakan massa otot lurik dalam mulut yang ditutupi oleh membrana mukosa. Lingua berfungsi untuk mengecap, membantu proses pengunyahan, menelan, dan berbicara. Bagian yang dapat diidentifikasi dari lingua yaitu yang pertama adalah apex dari dan margolingua. Ujung tepi apex lingua biasanya terletak berhadapan dengan dens incisivus atau gigi seri. Tepi lidah margolingua berbatasan pada kedua sisi dengan gingiva dan dentes. Kemudian dorsum lingua. Dorsum lingua 2/3 anteriornya berada dalam rongga mulut atau disebut sebagai pars presulcalis lingua. Terletak di anterior pada sulcus terminalis. Dari sepertiga posteriornya berada dalam pharynx atau disebut sebagai pars postsulcalis lingua. Terletak di posterior sulcus terminalis. Pada dorsum lingua terdapat suatu alur yang berbentuk huruf V, disebut sebagai sulcus terminalis. Apex dari sulcus ini ditandai dengan adanya foramen cecum lingua yang merupakan obliterasi dari ductus thyroglossus. Ductus thyroglossus menutup sebelum lahir dan menjadi foramen cecum lingua, tapi dapat persisten membuka pada sebagian orang. Sulcus terminalis merupakan batas antara pars presulcalis lingua dan pars postsulcalis lingua. Yang pertama kita akan membahas pars presulcalis lingua. Bagian dorsum dari pars presulcalis lingua memiliki sulcus medianus lingua yang dangkal. Bagian dorsum pars presulcalis lingua memiliki papilla linguales yang merupakan penonjolan lamina propria tunica mucosa. Bagian bawah dari pars orsalis lingua ini memiliki frenulum lingua yang terletak di linea mediana lingua, dan di kanan kiri frenulum lingua terdapat V lingualis. Ada 4 jenis papilla, yaitu yang pertama adalah papilla filiformis atau papilla konika, merupakan papilla yang paling kecil dan paling banyak jumlahnya, berupa tonjolan berbentuk kerucut dan menutupi sebanyak 2/3 permukaan atas anterior lingua. Papilla ini mengandung ujung saraf eferen yang peka terhadap nyeri. Papilla ini juga dilengkapi dengan kornifikasi. Yang kedua adalah papilla fungiformes. Papilla ini memiliki ujung seperti kepala bulat berwarna merah dan biasanya mengandung colliculus gustatorius. Papilla ini tersebar pada apex dan margolingua dan berukuran lebih besar daripada papilla filiformis. Kemudian yang ketiga adalah papilla fallata, yang dulu dikenal sebagai papilla circumvallata. Merupakan papilla terbesar yang berjumlah sebanyak 8 sampai 12 dan tersusun dalam deretan berbentuk V. Ini yang membentuk sulcus tersebut di daerah sulcus terminalis. Papilla ini mengandung colliculus gustatorius dan kelenjar pengecap. Kemudian yang terakhir adalah papilla foliata, yang merupakan pelipatan linear pada mucosa pada margolingua yang dekat dengan sulcus terminalis lingua. Papilla ini kurang berkembang pada manusia dan berkembang baik pada golongan hewan-hewan rodentia atau hewan-hewan pengerat. Semua papilla memiliki colliculus gustatorius kecuali papilla filiformis. Setelah membahas presulcalis, sekarang kita membahas pars postsulcalis lingua. Tunika mucosa yang menutupi pars postsulcalis lingua memiliki permukaan yang irreguler, oleh karena banyak terdapat noduli limfatiki di tunika submucosa. Semua noduli-noduli secara bersamaan disebut sebagai
tonsila lingualis. Selain itu, permukaan pars posulcalis lingua ini juga tidak memiliki papila. Tunika mukosa pada bagian ini membentuk bangunan-bangunan, yaitu yang pertama adalah pelika glosso-epiglottica mediana, yaitu refleksi tunika mukosa ke arah epiglotis. Kemudian pelika glosso-epiglottica lateralis, yaitu refleksi mukosa ke arah lateral. Kemudian ada vallecula epiglottica, yaitu cekungan yang terdapat di antara kedua pelika di atas. Yang terakhir adalah fossa piriformis, yaitu cekungan yang terdapat di lateral dari pelika glosso-epiglottica lateralis. Vallecula epiglottica merupakan tempat tersangkutnya makanan-makanan yang tidak tajam, sedangkan fossa piriformis merupakan tempat menyangkutnya makanan-makanan tajam seperti duri ketika makan. Kemudian lanjut yaitu bagian bawah lingua atau facies inferior lingua. Bagian tersebut hanya terdapat di dalam cavitas oris. Fascia inferior lingua dihubungkan dengan dasar mulut oleh suatu pelipatan tunika mukosa di linea mediana yang disebut dengan frenulum lingua. Pada tepat di kedua sisi lateral frenulum lingua juga dapat terlihat vena lingualis profunda. Pada sisi frenulum lingua juga terdapat caruncula sublingualis yang merupakan muara dari ductus glandula submandibularis. Kemudian bila diamati pada sisi yang lebih lateral terdapat rigi mukosa yang meluas agak ke posterior yang disebut dengan pelika sublingualis, di mana rigi ini merupakan muara dari glandula sublingualis. Kemudian akar dari lingua yaitu radix lingua adalah bagian lidah yang terletak pada dasar mulut. Ia dilekatkan ke mandibula dan os hyoideum oleh musculus geniohyoideus dan musculus milohyoideus. Otot-otot penyusun lingua. Otot-otot yang menyusun lingua terdiri dari otot-otot intrinsik dan otot-otot ekstrinsik. Otot-otot intrinsik hanya terdapat di dalam lingua dan semuanya diinervasi oleh nervus hypoglossus yang terdiri atas 4 otot, yaitu yang pertama adalah musculus longitudinalis superior, yang kedua adalah musculus longitudinalis inferior, yang ketiga adalah musculus transversus lingua, yang terakhir adalah musculus verticalis lingua. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah musculus longitudinalis superior, berfungsi untuk memendekkan dan membuat cekung pada dorsum lingua. Yang kedua adalah musculus longitudinalis inferior, berfungsi untuk memendekkan dan membuat cembung dorsum lingua. Kemudian musculus transversus lingua ini berfungsi untuk menyempitkan dan memanjangkan lingua. Kemudian musculus verticalis lingua ini berfungsi untuk melebarkan dan memipihkan lingua. Setelah otot-otot intrinsik, kemudian kita akan membahas otot ekstrinsik. Otot ini memiliki origo pada tulang-tulang di sekitar lingua atau bangunan lain. Otot-otot ekstrinsik semuanya diinervasi oleh nervus hypoglossus kecuali pada musculus palatoglossus yang inervasinya oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Otot-otot ekstrinsik terdiri atas 4 otot juga, yaitu yang pertama adalah musculus genioglossus yang berfungsi untuk menjulurkan apex lingua, menarik bagian tengah lingua ke bawah. Kemudian musculus hyoglossus ini berfungsi untuk menarik lingua ke bawah. Kemudian musculus styloglossus ini berfungsi untuk menarik lingua ke atas. Yang terakhir adalah musculus palatoglossus ini berfungsi untuk menarik larynx lingua ke superior dan posterior dan menyempitkan isthmus faucium. Otot-otot ekstrinsik dinamai sesuai dengan pelekatan ototnya. Apabila itu palatoglossus, berarti dia menghubungkan antara
tulang palatum dengan glossus seperti itu. Dan yang lainnya pun mengikuti seperti itu. Pada parasa nervus hypoglossus, ketika pasien menjulurkan lidah, maka lidah akan tampak menyimpang ke arah sisi yang mengalami kelumpuhan atau parese. Keadaan ini terjadi karena musculus genioglossus yang berfungsi untuk menarik lidah ke depan mengalami kelumpuhan di satu sisi. Sedangkan musculus genioglossus di sisi kontralateral akan menarik sisi yang lumpuh tersebut, sehingga ujung lidah akan terdeviasi atau menyimpang ke sisi yang lumpuh tersebut. Inervasi lingua yang pertama itu ada inervasi motorik, yaitu melalui nervus 12 yang menginervasi semua otot lingua kecuali musculus palatoglossus yang diinervasi oleh nervus 10. Kemudian untuk sensorik gustatorik atau untuk merasakan makanan itu dimediasi oleh chorda tympani nervus 7 pada 2/3 anterior lingua dan nervus 9 pada 1/3 posterior lingua. Kemudian untuk persarafan nyeri atau sensorik umum diinervasi oleh nervus lingualis, nervus 5 cabang 3 atau mandibularis pada 2/3 anterior lingua dan nervus 9 pada 1/3 posterior lingua. Sedangkan di dekat epiglottis diinervasi oleh ramus internus nervus laryngeus superior, cabang dari nervus vagus untuk sensorik umum dan gustorik. Jadi nervi craniales yang berhubungan dengan pengecap yaitu ada nervus 7, nervus 9, dan nervus 10. Sedangkan untuk sensorik umum yaitu ada nervus 5 cabang 3, 9, dan 10. Kemudian vaskularisasi lingua. Untuk vaskularisasi lingua, arteri divaskularisasi oleh arteri lingualis yang berasal dari cabang arteri karotis eksterna. Selain itu juga mendapat vaskularisasi dari ramus tonsillaris, arteri facialis, dan arteri pharyngeus ascendens. Kemudian untuk venanya divaskularisasi oleh vena lingualis dorsalis. Dapat terlihat di facies inferior lingua dan facies lingualis profunda yang berjalan mengikuti arteri lingualis. Kedua vena ini akan bermuara pada vena jugularis interna. Kemudian lanjut ke aliran limfe. Aliran limfe pada lidah ini sangat berkaitan dengan arah metastasis, yaitu karsinoma limfe pada apex lingua mengalir secara bilateral ke nodi lymphoidei submentalis limfe pada lateral lingua. Secara unilateral mengalir ke nodi lymphoidei submandibularis. Limfe pada bagian medial lingua atau sulcus medianus lingua akan mengalir ke nodi lymphoidei cervicalis inferior. Sedangkan limfe pada 1/3 posterior lingua mengalir secara bilateral ke nodi lymphoidei cervicalis profunda superior. Kemudian kita lanjut ke gigi atau dentes. Dentes terbagi menjadi dua, yaitu dentes superior dan inferior. Masing-masing membentuk arcus dentalis superior dan inferior. Jenis-jenis gigi pada tiap rahang terdapat dentes incisivi 4 buah, dentes caninus 2 buah atau gigi taring, dentes premolar 4 buah, dan dens molaris 6 buah. Yang pertama yaitu gigi susu atau dentes decidui. Dentes primari atau dentes decidui muncul dalam rongga mulut antara umur setengah sampai 2,5 tahun. Gigi pertama yang bererupsi adalah dens incisivus bawah bersama media, kira-kira umur 6 bulan. Gigi-gigi bawah seringkali bererupsi lebih dahulu daripada gigi-gigi atas. Kemudian kita lanjut ke gigi tetap atau dentes permanentes. Gigi tetap atau dentes permanentes mulai tumbuh pada kira-kira usia 6 tahun dan berakhir pada usia 16 sampai 30 tahun. Jumlah gigi tetap ada 32, yaitu
8 dalam setiap kuadran terdiri dari 2 dentes incisivi, 2 dens caninus, 2 dentes premolares, dan 3 dens molares. Kemudian untuk neurovaskularisasi dentes ada arteri vena nervus alveolaris superior anterior untuk gigi caninus dan incisivus superior. Kemudian arteri vena nervus alveolaris superior media untuk molar 1 dan premolar superior. Kemudian arteri vena nervus alveolaris superior posterior untuk molar 2 dan molar 3 superior. Kemudian arteri vena nervus alveolaris inferior untuk molar dan premolar bawah. Kemudian ramus incisivus arteri vena nervus alveolaris inferior untuk canin dan incisivus bawah. Kemudian neurovaskularisasi gingiva, ada arteri vena nervus buccinator dan nervus buccalis. Kemudian ada ramus labialis arteri vena nervus infraorbitalis. Kemudian ada nervus palatinus maius. Kemudian ada nervus nasopalatinus. Kemudian kita lanjut ke organ terakhir, yaitu glandula salivares atau kelenjar liur. Glandula salivares merupakan kelenjar yang berperan dalam mensekresi air liur atau saliva ke dalam kavitas oris. Dalam proses ingesti dan proteksi, kavitas oris mendapat air liur dari 3 kelenjar liur besar bilateral atau glandula salivares mayores, dan banyak kelenjar air liur kecil atau glandula salivares minores. Yang pertama adalah glandula salivares mayores, terdapat ada 3 glandula, yaitu glandula parotis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis. Glandula parotis atau glandula salivaris terbesar merupakan kelenjar selusa murni yang terletak di bawah meatus acousticus externus antara ramus mandibularis dengan musculus sternocleidomastoideus. Sedang bagian anterior dari ductusnya berjalan ke ventral musculus masseter. Glandula parotis dibungkus oleh suatu selaput yaitu fascia parotidea. Glandula ini ditembus oleh beberapa struktur neurovaskuler, yaitu ramus cholinervi 7, vena retromandibularis, arteri, dan arteri carotis externa. Ductus palatinus tensen yaitu ductus excretorius. Kelenjar ini memiliki struktur yang memanjang dari glandula menuju ke frontal lateral musculus masseter, kemudian membelok ke medial menembus musculus buccinator dan bermuara dalam vestibulum oris tinggi dens molaris kedua atas. Muara ini disebut papilla parotidea. Kemudian glandula yang kedua yaitu glandula submandibularis, merupakan glandula salivaris yang terletak di trigonum submandibulare atau trigonum digastricus. Glandula ini merupakan mixed gland antara mukosa dan serosa yang komposisinya lebih banyak serosa. Glandula ini berbentuk seperti huruf C. Ductus Whartonianus atau ductus excretoris kelenjar ini berjalan di dasar mulut dan menyatu dengan saluran ekskresi utama glandula sublingualis dan bermuara ke caruncula sublingualis di kedua frenulum lingua dan di belakang gigi seri ke dalam kavitas oris propria. Kemudian glandula salivaris mayores yang terakhir adalah glandula sublingualis, merupakan glandula salivaris mayor yang terkecil, sama seperti glandula submandibularis, merupakan mixed gland dengan komposisi yang lebih banyak mukus, bukan serus. Kelenjar ini terletak di antara musculus mylohyoideus, di bawah mukosa dasar mulut, di sebelah medial fossa sublingualis mandibula, dan di lateral dari musculus genioglossus. Untuk vaskularisasi glandula saliva, arteri yaitu glandula parotis divaskularisasi oleh cabang-cabang arteri carotis eksterna. Sedangkan untuk glandula submandibularis dan
sublingualis divaskularisasi oleh cabang-cabang arteri facialis dan arteri lingualis. Sedangkan venanya untuk parotis dialirkan langsung menuju vena jugularis externa, dan glandula submandibularis dan sublingualis akan dialirkan menuju vena facialis dan vena lingualis. Untuk inervasi yang berperan dalam parasimpatis yang memproduksi air liur dimediasi oleh nervus 9 untuk glandula parotis dan nervus 7 untuk glandula submandibularis dan sublingualis. Kemudian untuk glandula salivaris minores terdiri atas glandula labiales, glandula buccales, glandula linguales, glandula palatina dan glandula molares. Tetapi